Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis dan Implikasi dari Praktik Plagiarisme dalam Lingkungan Akademis. Dan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Lisa Leil Pangestu, rekan saya Gabriel Omar Batistuta Siahaan, Saya Ridho Ramalanta. Saya Rara Angela. Saya Gifrana Fakir Rahman. Adapun yang melatar belakangi judul ini adalah plagiarisme, praktik mengklaim atau menggunakan karya orang lain tanpa izin menjadi isu penting di dunia akademis dan profesional. Ini melanggar etika, hukum hak cipta, dan merusak reputasi serta hubungan bisnis. Meskipun alat deteksi telah diterapkan, perlunya evaluasi mendalam tetap diperlukan. Kemajuan teknologi informasi meningkatkan risiko plagiarisme. Diperlukan cara efektif untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keaslian karya. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 4 poin penting dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan batasan yang jelas dari plagiarisme dalam konteks akademis. Yang kedua, apa saja faktor pendorong yang menyebabkan individu melakukan plagiarisme dalam berbagai lingkungan tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak plagiarisme terhadap individu, institusi pendidikan, etika, dan reputasi. Bagaimana peranan teknologi dalam fasilitasi dan mencegah praktik plagiarisme. Tujuan dari penelitian kami ada 4. Yang pertama, memeriksa prevalensi plagiarisme di lingkungan akademis, termasuk frekuensi dan jenis insiden plagiarisme serta demografi individu yang terlibat. Yang kedua, ada menganalisis penyebab plagiarisme, termasuk peran tekanan akademis, kurangnya pemahaman tentang plagiarisme, dan pengaruh faktor budaya dan sosial. Yang ketiga, ada menilai konsekuensi plagiarisme, termasuk dampak terhadap reputasi akademis, konsekuensi bagi individu yang terlibat, dan implikasi yang lebih luas terhadap integritas akademik dan etika. Yang selanjutnya, terakhir ada mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan strategi pencegahan dan deteksi plagiarisme, termasuk pengembangan dan alat deteksi plagiarisme yang lebih efektif, penerapan kebijakan integritas akademik yang lebih tepat, dan integrasi pendidikan pencegahan plagiarisme ke dalam program pelatihan akademik. Manfaat dari penelitian ini sendiri bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif dari plagiarisme di kalangan mahasiswa atau pelajar dan serta staf pengajar. Kemudian kita bisa memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan anti plagiarisme yang lebih efektif dan sistem pendidikan yang lebih robust dalam menegakkan integritas akademis. Kemudian yang ketiga, memberikan wawasan praktik terbaik untuk melindungi karya intelektual dan menghargai inovasi serta kreativitas di industri. Selanjutnya kita bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya etika dan integritas dalam semua aspek kehidupan, khususnya penulisan dan pekerjaan akademis. Selanjutnya, memperkuat nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menyajikan karya yang benar-benar merupakan hasil penelitian, pemikiran, atau inovasi sendiri. Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan wawancara mendalam dengan mahasiswa untuk memahami lebih dalam dinamika plagiarisme di lingkungan akademis. Wawancara bertujuan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik plagiarisme, pandangan mahasiswa terhadap kebijakan anti plagiarisme, dan evaluasi penerapannya. Data wawancara direkam dengan disertakan transkripnya untuk analisis lebih lanjut, serta dikirimkan ringkasannya kepada partisipannya untuk memastikan keakuratannya. Harapannya kami mendapatkan wawasan kontekstual yang kaya dan memberikan rekomendasi relevan bagi mahasiswa dan institusi akademik. Berikut adalah dokumentasi kami saat melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa ITERA. Berikut adalah hasil dari wawancara tersebut. Dia merasa bahwa kesadaran mahasiswa tentang etika akademis dan plagiarisme cenderung bervariasi. Beberapa mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang konsep tersebut,
sementara yang lain memikirkan tentang edukasi tambahan. Selanjutnya ada narasumber kedua, yaitu Alvina Erianda dan statusnya adalah mahasiswa ITERA. Dari narasumber dua ini kita mendapatkan jawaban berupa dia sendiri pernah menyaksikan kasus plagiarisme di lingkungan akademis sebelumnya. Pengalaman itu membuat dia menyadari betapa seriusnya pelanggaran etika akademis ini dan betapa pentingnya untuk memahami dan menghormati hak cipta orang lain. Berikut merupakan contoh bukti nyata plagiarisme yang terjadi di lingkungan akademis di kampus Unair. Berikut merupakan hasil analisis data yang telah kami lakukan. Analisis menemukan masalah plagiarisme di lingkungan akademis disebabkan kurangnya pemahaman etika, tekanan akademis, dan budaya persaingan. Kebijakan anti plagiarisme bervariasi dengan beberapa institusi lebih efektif. Penggunaan perangkat lunak, deteksi umum tetapi kurang analisis manusia. Dampaknya signifikan bagi individu dan institusi, dengan resiko akademis dan kehilangan kredibilitas. Rekomendasi termasuk edukasi etika, penegakan kebijakan yang adil, pendekatan holistik, dan dukungan mahasiswa. Diharapkan mengurangi dampak negatif plagiarisme. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah plagiarisme dalam lingkungan akademis merupakan masalah serius yang memiliki implikasi luas terhadap integritas pendidikan, kualitas riset, dan reputasi institusi. Analisis ini menunjukkan bahwa praktik plagiarisme tidak hanya merusak kepercayaan di antara mahasiswa dan dosen, tetapi juga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyebarkan karya yang tidak autentik. Dalam jangka panjangnya, termasuk penurunan standar akademis dan kredibilitas lulusan di pasar kerja. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan melalui edukasi tentang etika akademis, penerapan teknologi deteksi plagiarisme, serta sanksi yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas akademis dan memastikan lingkungan belajar yang jujur dan produktif. Sekian presentasi dari tugas besar kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami ucapkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.